Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kali bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter Boom. Oke teman-teman, sekarang Februari tanggal 11 2022. Selama 3 bulan kita berhasil meluncurkan kurang lebih 100 pucuk senapan Bizarre Gland yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian masih banyak teman-teman yang masih belum memahami bagaimana sistem kerja dan mekanisme pada Bizarre Gland itu sendiri. Makanya sekarang mau bikin video lengkap penggunaan Bizarre Gland, pengisian, kemudian yang kedua isi peluru, kemudian cancel kokang, penggunaan knockdown system, penggunaan surrounded barrel, penggunaan folding stock, penggunaan adjuster external power, kemudian lain sebagainya. Oke teman-teman, simak video pengoperasian atau mekanisme kerja pada Bizarre Gland hanya di Wild Hunter. Oke teman-teman, jadi yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana cara mengisi ulang tabung pada senapan Bizarre Gland. Oke, yang pertama ada dua cara untuk mengeluarkan tabungnya terlebih dahulu. Yang pertama kita kokang terlebih dahulu teman-teman, seperti ini. Kemudian kita buka tabung secara langsung, seperti ini. Nah, ini langkah yang pertama. Ada sedikit angin yang keluar dan itu seringkali membuat para bediler kaget. Makanya ada dua teknik juga yang bisa dilakukan. Yang pertama yang seperti barusan, tapi kita harus betul-betul tahu bahwa akan ada suara ledakan yang keluar dari ruang ledak. Yang kedua, cara yang kedua, kita kokang terlebih dahulu seperti ini. Kemudian setelah kita kokang, kita putar 4 kali, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian kita tembakkan sampai betul-betul angin pada ruang ledak itu habis. Oke, ini sampai 2-3 tembakan. Ya, ini yang ketiga udah mulai melemah. Seperti itu. Yang keempat dan yang kelima itu angin sudah tidak ada lagi. Jadi yang barusan 3-4 tembakan itu angin dari ruang ledak ya teman-teman. Jadi bukan dari tabung. Kalau dari tabung itu super banyak sekali karena ini knockdown system, jadi kita bisa putus tekanan tabung dengan ruang ledak di mechanical chamber ya, seperti itu. Ini udah terlepas, jadi ada dua cara. Yang pertama langsung kita putar sampai keluar angin yang ada pada ruang ledak. Yang kedua kita bisa putar 4 kali, lalu kita tembakkan 3-4 kali sampai angin pada tekanan ruang ledak tuh habis, seperti itu. Kemudian cara mengisinya adalah kita masukkan konektor atau adaptor pengisian untuk khusus Bizarre Gland. Untuk connectingnya kita coba pasangkan dulu teman-teman, seperti ini. Oke, setelah terpasang kita buka tutup kuplernya dan kita siapkan alat untuk mengisi tabung. Teman-teman bisa gunakan scuba, teman-teman bisa gunakan pompa manual juga, kemudian yang punya kompresor otomatis juga teman-teman bisa gunakan itu. Untuk kali ini aku akan memperlihatkan kepada teman-teman cara dengan menggunakan scuba ya. Ini scuba yang biasa aku gunakan di rumah ataupun di hutan ketika aku berburu teman-teman. Jadi caranya kita langsung saja setelah dipasang, kita masukkan ke coupler yang selang skubanya. Kemudian kita isi. Maksimal pressure adalah 2700 PSI. Jadi kita isi 2700 PSI. Oke. Selesai. Kita lepas. Ini cukup mudah sekali. Menggunakan konektor itu banyak keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, teman-teman bisa punya tabung lebih dari satu. Jadi teman-teman bisa mempunyai tabung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ketika ingin hunting ke hutan, teman-teman nggak perlu lagi bawa pompa, nggak perlu lagi bawa scuba atau kompresor. Jadi teman-teman udah punya cadangan 1-4-5 tabung dengan kapasitas jumlah tembakan yang cukup lumayan banyak untuk Bizarre Gland. Kita lepas konektornya seperti ini. Kemudian untuk memasang kita wajib mengokang dulu teman-teman. Kita kokang dulu seperti ini. Kemudian tabung siap dipasang.
tujuan mengokang adalah untuk memastikan pentil sudah menutup otomatis. Jadi ketika tabung masuk, itu tidak ada risiko kebocoran pada pentilnya, seperti itu. Kita masukkan dan ada suara kecil sekali, itu menandakan angin masuk ke ruang ledak. Suaranya seperti psst, seperti itu. Kita dengarkan. Nah, seperti itu teman-teman suaranya. Dan kita setelah kita masukkan tabung, kemudian ini kondisi telah mengokang dan kita bisa cancel di bagian kiri menggunakan cancel kokang teman-teman, seperti ini. Oke. Jadi senapan sudah aman dan sudah bisa menembak teman-teman, seperti ini. Wow. Oke, langkah selanjutnya cara mengisi magazine, refill pada magazine. Kita di sini punya magazine khusus untuk Bajaj Glen. Mungkin teman-teman di rumah yang 100 orang yang sudah mempunyai Bajaj Glen mungkin sudah memiliki magazine yang kotak seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ini isi 10 round dan kita isi menggunakan rifle Thunder. Rata-rata senapan ini cocok pakai rifle Thunder, GS, Hercules, Barracuda, dan banyak lagi peluru yang cocok. Jadi kita demokan menggunakan rifle Thunder, teman-teman. Cara mengisinya sangat mudah sekali, teman-teman. Tapi berbeda dengan magazine pada umumnya. Magazine biasa itu yang diputar adalah mikanya. Tapi untuk magazine Bajaj Glen yang diputar adalah bagian teflon putih bagian dalam atau teflon hitam. Ada dua warna untuk magazinnya. Kita putar searah jam-jam. Itu lubang yang pertama, kita masukkan peluru yang pertama, teman-teman. Oke? Peluru yang pertama. Kemudian setelah itu kita putar lagi, masukkan peluru yang kedua. Kemudian setelah yang kedua kita putar lagi sampai yang ketiga, kita putar lagi teflon bagian dalamnya, teman-teman. 1 sampai 10 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara memasukkan magazine pada chamber senapan. Jadi banyak teman-teman pemula yang menggunakan Bajaj Glen dan belum terlalu paham bagaimana cara terbaik untuk memasang magazine seperti itu. Jadi caranya adalah terlebih dahulu kita kokang dulu, teman-teman. Seperti ini, kita kokang dulu, kemudian jangan sampai terbalik. Bagian hitam itu terdapat pada bagian depan senapan, kemudian bagian putih ini ada di bagian belakang senapan. Jadi kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Jadi teman-teman sudah siap menembak. Dan bagaimana cara mengeluarkan magazine itu sendiri? Mengokang terlebih dahulu side lever, setelah dikokang lalu dorong dari bagian samping kiri ke bagian samping kanan ya. Seperti ini. Dan magazine terlepas dengan sempurna. Jadi ketika memasukkan magazine, teman-teman, memastikan magazine sudah berada di posisi yang terbaik. Itu ketika kita masukkan, itu pada ujung atau stopper, itu terdengar suara klik seperti ini. Nah, suara klik itu menandakan bahwa magazine sudah terpasang dengan sempurna pada tempatnya. Jadi sebelum ada suara itu atau suara stopper pada magazine, itu posisi magazine belum sempurna memposisikan diri. Ketika dikokang, itu akan sedikit keras dan akan merusak peluru dan itu berimbas kepada akurasi yang kurang baik seperti itu. Jadi sebelum magazine dipasang, biasanya ada single shot yang terlebih dahulu terpasang pada chamber. Nah, untuk membuka single shot kita bisa dengan mengokang dulu seperti ini. Kita kokang, kita keluarkan, dorong dari samping kiri ke samping kanan dan sudah terlepas, kemudian magazine dimasukkan seperti itu, teman-teman. Kemudian cara bagaimana mengoperasikan folding stock atau popor lipat. Untuk melipatkan kita cukup tekan tombol yang ada pada samping kanan pada foldingnya, kita tekan dan langsung kita arahkan ke samping kiri seperti ini dan posisi sudah mengunci, teman-teman, seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengembalikan? Caranya adalah teman-teman bisa tekan pangkal pada lipatannya seperti ini, teman-teman. Dorong ke bagian atas seperti ini sampai ada suara klik dan teman-teman bisa dorong ke bagian belakang seperti ini. Popor sudah bisa digunakan kembali. Nah, itu cara terbaik bagaimana teman-teman menggunakan folding stock pada senapan-senapan yang dibuat oleh Wild Hunter, terutama pada Bajaj Glen ya. Jadi penggunaannya sangat mudah sekali seperti ini. Kalau udah mahir mungkin teman-teman akan seperti saya seperti ini.
Dan yang selanjutnya kita akan coba bagaimana mengoperasikan cancel kokang. Terutama kita kokang dulu. Di samping kiri ada lipatan yang cukup slim, teman-teman bisa lihat di samping kiri. Teman-teman ambil pada ujung lipatan ke bagian tengah seperti ini, kemudian tekan. Kemudian seiring teman-teman menahan si cancel, teman-teman bisa gunakan trigger untuk melepaskan tembakan, tapi dengan ditahan sedikit demi sedikit oleh tangan kiri. Nah, cancelnya sudah berfungsi. Kemudian si cancel ini bisa juga untuk mengokang atau mengembalikan per hammer untuk posisi ke bagian belakang. Jadi ketika teman-teman melakukan kokang, itu otomatis peluru udah di dalam. Jadi ketika ingin mengokang lagi, teman-teman jangan melakukan pengokangan pada bagian side lever, karena itu akan membuat peluru terinstal 2 biji, 3, 4 dan seterusnya, dan itu akan merusak laras ketika peluru terlalu banyak seperti itu. Makanya setelah kita kokang, kemudian kita cancel, untuk mengembalikan per hammer agar bisa menembak, kita cukup dari sini, dari cancel kita tarik ke bagian belakang dan senapan siap ditembakkan. Seperti itu, oke? Jadi harus ada pemahaman yang lebih untuk penggunaan senapan angin, terutama pada bagian loading peluru, installing peluru, karena senapan PCP itu berbeda penggunaannya dengan senapan uklik. Senapan PCP itu menggunakan magazin yang relatif kita akan lebih aktif menginstal peluru lebih cepat dibandingkan senapan uklik. Makanya kita harus betul-betul mengingat kita sudah mengokang atau tidak, karena itu akan berimbas kepada jumlah peluru yang ada atau yang terinstal ke dalam laras seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas masalah settingan power. Di sini ada settingan power, adjuster external power. Teman-teman bisa atur untuk menambah power. Teman-teman bisa melakukan pemutaran settingan power ke searah jarum jam atau ke kanan. Itu sama halnya seperti teman-teman penggunaan baut. Mur baut itu ketika ke kanan itu mengencangkan. Itu prinsip dasarnya. Kemudian untuk mengendorkan atau kalau pada baut itu melepas. Untuk settingan power di sini adalah melemahkan power. Jadi mengurangi power dengan mengencangkan power dengan cara searah jarum jam itu untuk mengencangkan power, melawan arah jarum jam itu untuk mengecilkan power, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba bahas bagian penggunaan surround barrel, mekanisme surround barrel yang kita buat. Jadi semuanya kita buat standar, semuanya menggunakan drat, tidak ada menggunakan ganjal-ganjal seperti teflon atau ganjal seperti lakban kertas. Aku nggak gunakan itu. Jadi teman-teman ketika kita lepas surround barrel, kita cukup putar saja melawan arah jarum jam. Itu sama seperti teman-teman melepas baut biasa seperti ini. Oke, kita lepas ke bagian depan. Nah, perangkatnya adalah di depan ada muzzle brake. Ini adalah untuk menyalurkan angin yang tidak terpakai oleh peluru itu ke bagian belakang. Kita alihkan ke bagian belakang. Di sini teman-teman bisa lihat ada rongga, ada 2 rongga. Kemudian pada ujungnya kita pasang seal. Tujuan seal adalah untuk membuat si angin yang tidak terpakai itu tidak bocor ke bagian depan. Jadi tercover di bagian belakang. Makanya kita buat serobong OD25 agar ruang pembuangan angin yang tidak terpakai itu tercover dengan optimal di bagian belakang. Kemudian pada surround barrel pada bagian belakang kita buatkan 2 lubang. Ini kita buatkan lubang agar angin yang dialihkan ke bagian belakang ini keluar lewat lubang kecil ini. Jadi betul-betul membuat si angin keluar tanpa mengeluarkan suara. Kita masukkan lagi seperti ini. Oke, sampai betul-betul dratnya habis, kita putar. Oke, selesai. Dan setelah itu banyak pertanyaan, Bizard Clan apakah bisa menggunakan peredam atau tidak? Dan jawabannya adalah bisa, karena sekarang untuk versi yang CNC surrounded barrel yang Bizard Clan itu sudah bisa menggunakan peredam karena sudah dibuat drat peredam seperti ini teman-teman. Drat peredam sudah dibuat solid dengan surrounded barrelnya seperti itu. Dan untuk senapan jenis-jenis yang sudah menggunakan surrounded barrel, kita tidak perlu menggunakan peredam yang panjang-panjang dan besar-besar. Karena itu mengganggu tampilan, mengganggu berat juga kalau lebih berat. Wild Hunter sudah mengeluarkan khusus Bizard Clan. Ini peredam yang panjangnya hanya 12 cm. OD28, dan ini ketika dipasangkan ini sangat matching sekali teman-teman. Coba kita lihat
Kita coba pasangkan peredamnya seperti ini. Ini bisa terpasang dengan presisi karena memang satu ukuran. Dan ini peredam bisa digunakan oleh senapan apapun di Indonesia maupun di luar ya. Dan suaranya super senyap karena sudah surround barrel ditambah dengan external silencer atau peredam. Wow. Seperti itu teman-teman. Sistem lock untuk tembakan. Jadi teman-teman bisa berburu dengan nyaman ketika teman-teman ingin mengunci tembakan teman-teman tanpa harus takut meledak. Jadi ini antisipasi ketika misalkan teman-teman tidak ingin lupa meloadingkan peluru, teman-teman bisa melock atau mengunci tembakan menggunakan lock yang kita siapkan pada bezel gun di samping kanan. Di next kesempatan, kalau misalkan ada beberapa teknis atau mekanisme yang belum dipahami oleh teman-teman, nanti kita akan bahas. Tapi secara gambaran, secara garis besar, penggunaan bezel gun itu berbeda dengan penggunaan senapan-senapan lain di Indonesia. Itu uniknya senapan bezel gun yang dibuat oleh Wild Hunter dan selam satu laras untuk 100 orang yang sudah memiliki bezel gun di Indonesia. Boom!